Dua jiwa terdampar dari dunia lain. Sang tokoh utama pria adalah gamer penakluk alur cerita. Sementara sang gadis hanyalah pembaca setia yang hafal seluruh takdir kisah ini. Di detik ini, ia menyembunyikan wujud aslinya menjadi mahasiswi baru yang polos. Memulai taktik romansa manis untuk meluluhkan hati pria itu. Semua kepalsuan ini ia lakukan karena dunia mereka kini sedang berada di tepi jurang kehancuran. Dan hanya dengan berlindung di sisi sang protagonis pria, ia menggenggam persentase keselamatan tertinggi. Niat awalnya murni menumpang takdir aman, bersembunyi dengan tenang hingga panggung cerita tamat. Namun, hatinya terlalu larut dalam peran dan bertingkah kelewat batas. Menyulap kisah harem pria menjadi panggung reverse harem yang mendebarkan. Bukan hanya sang pahlawan berhati lurus dari karya aslinya yang mendadak dimabuk asmara oleh pesonanya. Bahkan, sang antagonis mematikan yang licik, yang juga seorang transmigrator, ikut bertekuk lutut takluk di bawah kakinya. Kala itu ia baru saja membangkitkan kekuatannya dan melangkah masuk ke Akademi Esper. Novel Komandan Akademi Kelas F ini sejatinya murni fantasi penaklukan berpusat pada dominasi pria. Alur ceritanya mengikuti sang pria yang merasuki raga penjahat kroco dalam game, merekrut bawahan di akademi, memusnahkan musuh, dan dengan mudahnya membangun kerajaan harem. Di masa kehidupan sebelumnya, tak sekalipun matanya sudi melirik novel fantasi klise semacam ini. Namun pendiriannya runtuh tatkala tak kuasa menolak bujukan penuh gairah dari sahabat karib di kehidupan lalunya. Nasib berkata lain. Meski raganya sukses menyeberangi dimensi dan ia menguasai seluruh rahasia takdir alur cerita, dirinya sama sekali tak diberkahi kekuatan curang apapun. Kong Yuhan justru terlahir di panti asuhan paling melarat di dunia ini. Selama 16 tahun berturut-turut, sekadar untuk terus bernapas saja sudah menguras habis seluruh nyawa dan tenaganya. Di tempat ini, moralitas hanyalah omong kosong di tengah kekacauan mutlak. Kepala panti menjual anak-anak bagai barang dagangan, dan para pengasuh menjadikan mereka samsak pelampiasan amarah. Seandainya takdir tidak mempertemukannya dengan sang guru pengasih, raganya mungkin akan selamanya membusuk di dalam neraka duniawi tersebut. Barulah setelah sang guru mengambil alih tahta kepala panti, anak-anak malang itu akhirnya bisa merasakan pelukan hangat, tempat bernaung yang aman. Namun realita kembali mencekik. Urat nadi perekonomian panti asuhan mereka kini semakin menipis dan didera krisis. Baru saja membangkitkan kekuatannya, ia membulatkan tekad menggunakan anugerah ini demi menyelamatkan rumahnya dari badai kesulitan. Ironisnya, kemampuan yang mekar adalah bakat penembak jitu yang membakar uang secara gila dan menuntut perlindungan mutlak dari rekan tim di fase awal pertumbuhannya. Tepat saat jerat keputusasaan mencekik, sekelibat bayangan sang protagonis pria yang luar biasa licik dari novel melintas di benaknya. Sudah menjadi hukum alam, para pahlawan yang terlahir di dunia fantasi modern terbagi menjadi dua tipe garis takdir. Tipe pertama adalah sosok tegas nan tak tergoyahkan, yang bergerak menembus bayangan dalam keheningan mematikan. Tipe lainnya adalah si oportunis licik, bertingkah bak saudagar tamak yang siap meraup celah keuntungan dengan beringas. Dari lembaran kisah Komandan Akademi Kelas F ini menyajikan perjalanan sang pahlawan tipe kokoh dari semesta game aslinya. Sementara sang protagonis oportunis menyeberang ke dalam raga figuran malang yang sudah dikutuk dengan kematian tragis di awal cerita. Sang pahlawan oportunis nan licik itu dahulunya adalah pemain veteran game asli sebelum jiwanya tersedot kemari. Tak hanya menggenggam seluruh panduan rahasia, matanya juga dianugerahi pandangan ilahi yang mampu menembus data status setiap jiwa. Mengendarai keuntungan absolut ini, ia menyapu bersih segala harta karun dunia, merawat bibit kekuatan rekan, serta membangun basis kekuasaan raksasa. Dan pesona terindah dari pria semacam ini adalah ia tak pernah ragu menggelontorkan lautan harta pada pengikut setianya. Mengingat setiap rekan pahlawan selalu berujung di puncak kejayaan takdir. Karena ia tak bisa menjadi pahlawan utama, ia rela merengkuh erat lengan kokoh pria itu
demi sebuah tiket kesuksesan emas. Tepat di hari sakral upacara penerimaan, sang bintang utama dari dunia game asli mulai bersiap mengumandangkan sumpah darah angkatan baru. Pada detik yang mendebarkan ini, Kong Yuhan teringat bahwa si pria oportunis pernah melontarkan kalimat Chuni Bio yang luar biasa memalukan. Belum usai getaran batin di benaknya, sebuah suara bariton seksi milik pemuda mendadak menggetarkan udara tepat di samping telinganya. Aku bersumpah dengan nyawaku. Aku pasti akan menyelamatkan dunia ini. Leher gadis itu sontak terpuntir keheranan. Bukankah ini si tokoh utama oportunis itu? Pantas saja lautan tatapan aneh sedari tadi ternyata menusuk tajam ke arah pria ini. Tak heran jika di dalam alur novel, reputasi pemilik tubuh asli pria ini telah hancur lebur hingga ke dasar jurang kehinaan. Walaupun kini jiwa yang bersemayam di dalamnya telah berubah 180 derajat, stigma buruk di kulit luarnya takkan bisa dikelupas semudah itu. Persetan dengan reputasi. Ini jelas sebuah anugerah takdir yang dikirim langsung ke pangkuannya. Namun, bagaimana skenario termanis untuk memangkas jarak dengan pahlawan berdarah panas ini dan menumbuhkan benih afeksi? Otak liciknya telah merancang naskah rayuan sejak lama. Posisi sang pahlawan wanita berkarakter tsundere jelas sudah ada yang merebut tahtanya. Barisan para gadis berhati es pun membeludak di mana-mana. Dan untuk menjadi gadis obsesif yandere, hatinya jelas tak sanggup memainkan kegilaan berdarah itu. Tepat di pusaran dilema yang manis ini, adik laki-lakinya Jongsun mendadak datang menyapa. "Kakak, apa yang sedang kau pikirkan dengan senyum itu?" Kong Yuhan meletakkan buku catatannya seraya membalas dengan senyuman hangat. "Merajut masa depan demi panti asuhan kita." Mendengar ini, raut wajah Jongsun mendadak menggelap dan nadanya memancarkan aura kecemasan. "Berhentilah menjadikan dirimu perisai pengorbanan demi kami, Kak. Kau kini sudah menjelma menjadi seorang wujud yang telah bangkit kekuatannya. Kakak sepenuhnya berhak mengecap indahnya kedamaian dan hidup mewah sendirian. Lepaskanlah rantai bebanmu. Kau tak perlu lagi menanggung derita merawat kami." Menatap jemari pemuda itu yang gemetar karena gugup, Kong Yuhan dengan lembut menggenggam tangannya untuk menyalurkan ketenangan. "Yongsun, kau itu keluargaku. Begitu juga direktur dan anak-anak lainnya. Mana mungkin aku menelantarkan keluargaku sendiri." Gadis itu mengusap lembut punggung sang kakak. Merasa sosok di depannya sungguh mirip anak anjing manis yang penurut. Sebentar. Tipe anak anjing di antara tokoh wanita utama. Rasanya tak ada latar cerita macam itu, bukan? "Eong." Suara manis dan selembut sutra dari gadis itu mengalun, membuat sepasang manik merah darah di sebelahnya langsung menoleh. "Halo?" Memanfaatkan momen kelengahannya, gadis itu tiba-tiba mencondongkan tubuhnya lebih dekat. Peran yang Kong Yuhan mainkan adalah tipe anak anjing yang ceria, lembut, lincah, dan menawan. Dalam hati ia mengumpat, "Sialan." Karena tersisa peran ini, nadanya berubah makin lugu. Netranya memancarkan kepolosan dan rasa penasaran murni. "Siapa namamu?" "Aku Kong Yuhan." Pemuda itu tampak terkejut. "Kau tidak mengenalku?" Gadis itu buru-buru memasang wajah kaget. "Hah? Apa kau setenar itu?" Dia memang tenar. Ro Yuhan punya reputasi kelam di dunia awakening sebagai pria brengsek sejati. Ia telah memicu ragam kekacauan parah. Tapi itu semua terjadi sebelum transmigran oportunis ini mengambil alih tubuhnya. Reputasi kelam ini sebatas kalangan awakening. Kong Yuhan pun menimpali. "Kalau begitu, apa kau seorang artis?" Pemuda itu membuang muka canggung. Nada bicaranya kehilangan percaya diri. "Bukan, namaku Ro Yuhan." Kong Yuhan cuma rakyat jelata yang menjadi awakening dari jalur beasiswa pemerintah. Sangat wajar jika ia tak mengenal Ro Yuhan. Para awakening di dunia ini pada dasarnya terbagi dua golongan. Pertama, mereka yang mewarisi bakat secara turun-temurun, membuat keluarga itu menduduki posisi tinggi lintas generasi. Sisanya yang tak sengaja ditemukan dari rakyat jelata.
merendahkan suaranya dengan nada tersipu. Ia berbisik, "Kalau aku ini awakening beasiswa pemerintah." Sejujurnya, aku agak canggung, sebab tidak kenal siapapun di sini. Aku cemas tak bisa mengikuti ritme akademi ini. "Yuhan, apa kau kenal banyak orang?" Royuhan membalas sopan, "Aku berasal dari keluarga awakening, jadi lumayan tahu." "Benarkah? Hebat sekali." Mata Kong Yuhan berbinar penuh rasa kagum. "Kalau begitu, apa kau sudah bisa menggunakan kekuatanmu?" Alis Royuhan sedikit berkerut, lalu ia bersandar menjauh. Itu adalah postur untuk menurunkan kewaspadaan dan bersantai. Senyum menggoda terukir di bibirnya. Entahlah, melihat tingkahnya ini, Kong Yuhan mencibir dalam hati. "Berhenti sok misterius. Mana mungkin kau tidak tahu. Lagi pula, kau itu kan pemain garis keras dari game ini." Ia harus membuat Royuhan segera tertarik padanya secepat mungkin. Dengan pikiran itu, ia menangkupkan kedua tangan. Nadanya mengisyaratkan permohonan manja. "Wah, tolong ajari aku juga ya." Royuhan sungguh amatir menghadapi pesona wanita. Wajahnya seketika merona merah padam. Tapi saat ia hampir berhasil, upacara penerimaan mendadak selesai. Usaha pertamanya menaklukkan si pemuda pun berakhir gagal. Meski begitu, Kong Yuhan yang menyamar sebagai sosok matahari kecil dengan cepat membaur di kelas. Sementara Royuhan yang tubuh aslinya adalah figuran penjahat, diasingkan sesuai dugaan. Ia duduk menyendiri di sudut sambil meninjau alur game. Di tahap selemah ini, ia takkan bisa bergerak sendirian. Walau ia ingin mendekati keluarga awakening lainnya, ia pasti akan terus ditolak mentah-mentah gara-gara sejarah kelam tubuh aslinya. Jadi, sang oportunis pasti mulai mencari muka di kelas F, tempat di mana prasangka buruk tentang dirinya tak terlalu parah. Dan keahliannya kebetulan mengisi posisi penyerang yang amat dibutuhkan Royuhan. Asalkan ia memamerkan kemampuannya, cepat atau lambat ia pasti akan ditarik ke dalam tim pria itu. Gadis itu berpikir, tak ada salahnya ia membantu membangun reputasi pemuda itu lebih dulu. Kong Yuhan melambaikan tangan dan berseru, "Yuhan, ayo duduk bersama kami." Sang oportunis itu tertegun sejenak, lalu segera memahami situasinya dan bekerja sama dengan melangkah maju untuk memperkenalkan diri. Berbekal pengetahuannya tentang game, ia sukses memikat hati para teman sekelas. Gadis itu pun menggerutu kesal di dalam hati. "Giliran kutanya, kau sok misterius. Kini ada celah cari muka, kau langsung bertingkah sok ramah. Dasar pria tak tahu malu. Jangan lupa siapa yang membuka jalan ini untukmu." Di kelas pertama, sebelum belajar cara berburu monster, sang guru melontarkan pertanyaan tajam. "Mengapa kalian mesti memusuhi monster? Terus terang, yang akan kita lakukan nanti adalah mencabut nyawa. Para monster itu juga memiliki akal. Mungkin saja kita bisa berteman. Apa kalian pernah memikirkan hal ini sebelumnya?" Sebagian siswa tak pernah memikirkannya dalam-dalam. Hanya merasa membantai monster itu adalah hal yang sangat wajar. Tak lama berselang, guru itu menjawabnya sendiri. Karena tujuan utama mereka adalah membantai manusia, maka kitalah yang harus melenyapkan mereka. Bapak harap kelak, kalian bisa menemukan jawaban kalian sendiri. Nyatanya, Kong Yuhan belum menamatkan novel itu, dan cuma tahu sebagian garis besar alurnya. Hal itu pula yang membuatnya bersikeras menyusup ke dalam regu sang tokoh utama pria. Dia ingin melindungi keluarga barunya, melunasi hutang panti asuhan, dan memberi mereka hidup yang layak. Jika itu berarti harus memburu monster mengerikan, dia siap melakukannya. Karena kini ia cukup dekat dengan sang tokoh utama pria, saatnya merencanakan langkah baru. Layar statusnya pun terbuka. Selain stamina yang sedikit lebih unggul, sisa atributnya sama menyedihkannya dengan Royuhan. Benar saja, dia hanya bisa mengandalkan kenaikan level. Namun tiba-tiba, sistem memunculkan sebuah notifikasi pembaruan baru. Dalam sekejap, cahaya putih yang menyilaukan membalut tubuhnya. Sistem asli kini aktif.
mencari sang protagonis utama, dan mengonfirmasi ikatan pengguna dengannya. Selamat, Anda telah berhasil dimasukkan ke dalam kisah takdir yang mengikat Ro Yuhan saat ini. Kong Yuhan kini hadir di dalam novel, sang komandan kelas F di akademi itu. Sistem meta ini disiapkan khusus untukmu sebagai pembaca. Gunakan poin meta untuk perkuat dirimu dengan beragam cara. Karakter dalam kisah tak akan menyadarinya. Sistem akan memberi poin meta berdasarkan frekuensi kemunculannya di sana, peran penting, serta reaksi dan atensi pembaca yang tertuju padanya. Poin berharga ini bisa dipakai memperkuat dirinya. Jadi ini terpicu karena dia bicara dengan Ro Yuhan. Ia membuka layar toko. Mulai dari item pengubah alur ceritanya, tombak ajaib Mistletoe, seharga 100 juta poin, hingga ragam senjata dan ramuan. Bahkan atribut pun bisa dibelinya. Dia coba membeli senjata paling murah. Detik berikutnya, tombak sihir itu terwujud di tangannya. Kong Yuhan sangat kegirangan. Dia akhirnya punya kekuatan curang. Namun, ia harus membaca bab kemunculannya dahulu. Benar saja, itu alur cerita yang pernah dia baca. Tapi mulai sekarang, dia akan terlibat langsung di sana. Ketika tokoh utama pria game aslinya bersumpah untuk melindungi umat manusia, pria oportunis ini pun punya pikiran yang serupa. Aku harus hidup nyaman di dunia ini. Sambil berbaur dengan teman kelas F, dia memakai mata wawasannya. Di aula utama itu, ia sudah memeriksa seluruh status para kakak tingkat lebih dulu. Selain protagonis di kelas D, kelas lainnya tak memiliki sosok spesial sama sekali. Hingga dia menemukan sosok Kong Yuhan. Penembak jitu amat berguna di dalam dungeon. Atributnya tidaklah tinggi, namun keahliannya sangat bagus. Ro Yuhan diam-diam menghitungnya. Berencana mengamatinya sedikit lebih lama sebelum merekrut gadis itu. Kemajuan awalnya lebih mulus dari ekspektasinya. Dan masalah reputasinya yang merepotkan pada dasarnya sudah selesai. Selanjutnya, dia akan pergi ke arena pelatihan untuk temukan sang protagonis, Park Si-woo. Kala Ro Yuhan sibuk memikirkan rencana berikutnya, Kong Yuhan tiba-tiba melontarkan sebuah pertanyaan. Apa kau memiliki adik? Ro Yuhan menampilkan senyuman di wajahnya, tapi tak ada kehangatan di tatapannya. Ada satu yang hubungannya sangat buruk denganku. Karena tubuh ini adalah kakak kandung dari sang tokoh utama wanita game. Melihat ini, Kong Yuhan pun meradang. Bab awal ini sama sekali tak bahas bagaimana ia bantu sang pria oportunis membangun reputasinya sepanjang siang hari tadi. Dan Ro Yuhan mengira gadis itu memendam rasa padanya. Dia hanya bersikap ramah demi jaga citra cerianya. Dasar bajingan tak tahu terima kasih, makinya dalam hati. Tapi untungnya, semua masih berjalan sesuai harapan. Dan langkah selanjutnya akan bergantung pada ragam reaksi pembaca. Selain berbagai obrolan, bahkan ada komentar jahat yang menuntut agar Kong Yuhan dibunuh saja. Dia menatap layar sistem itu dengan penuh amarah. Namun hal ini juga memastikan bahwa dunia ini sungguh diamati oleh orang lain bak novel. Dibanding pandangan dunia yang gila ini, yang membuatnya makin cemas adalah poin atribut dari kenaikan level. Di sini dibagikan secara acak tak beraturan. Bisa bertambah 1 ataupun 10 poin. Distribusi atributnya pun acak. Dengan kata lain, sebagai penembak jitu, ia bisa saja menaruh semua poinnya ke kekuatan. Bukankah itu jadi bencana statistik fatal? Apakah oportunis sialan itu jadi ansos hanya karena dia sangat menyukai permainan rusak ini? Mengesampingkan rasa kesal, dia lekas menyadari fakta. Bila ingin memperkuat kemampuannya, ia cuma bisa andalkan poin meta, yang artinya memuaskan tuntutan dari para pembaca dan mendulang tingkat kasih sayang. Tuntutan akan romansa tragis dan haram tak berujung memaksanya mengubah rencana awalnya. Niat awalnya adalah berhubungan baik dengan si pria oportunis, memeras koneksi juga sumber dayanya, lalu menjadi kuat serta sangat mandiri. Tapi kini, demi raih poin meta dalam jumlah amat besar, dia harus merangkak dari seorang rekan biasa naik menuju posisi penting sang pahlawan wanita. Untuk sasaran ini,
dia harus tetap menjaga ikatan manis bersama pria oportunis itu. Dia juga dan jalin hubungan erat bersama pahlawan yang akan mencegahnya takkan pernah salah. Namun dia sama sekali tak menyangka jika di hari kedua ini, mereka malah menyinggung pahlawan wanita, yang juga adik kandung dari sosok Royuhan. Melihat mengapa takdir sekejam ini. Adik perempuannya itu adalah sang pahlawan wanita yang ditakdirkan dalam permainan ini. Sementara dirinya hanyalah pemain yang terlempar ke dunia ini. Meski jiwa yang bersemayam dalam tubuh itu telah lama berganti, sang adik, Roara, sama sekali tak menyadarinya dan tetap menganggapnya sebagai bajingan tengik seperti dulu. Benar saja, baru satu langkah Royuhan menginjakkan kaki di arena pelatihan, amarah gadis itu langsung meledak. Kau pasti datang untuk menggangguku lagi kan? Si oportunis itu tersenyum palsu. Aku kesini untuk berlatih. Berlatih. Anjing lewat pun tak akan sudi mempercayainya. Bersembunyi dalam bayang-bayang, Kong Yuhan mendengar percakapan itu dan seketika teringat pada alur cerita aslinya. Si bajingan licik itu akan sengaja memancing emosi adiknya, lalu berpura-pura menjadi korban penindasan, sebelum diselamatkan oleh sang tokoh utama, pria pembela keadilan, Pak Siwoo. Membayangkan drama murahan itu saja sudah membuat darahnya mendidih jijik pada Royuhan. Namun, ini murni urusan darah dan keluarga. Ia sebenarnya tak punya alasan untuk ikut campur. Baru saja ia berbalik untuk pergi, matanya menangkap gelagat Roara yang siap menerjang. Sampah sepertimu tak pantas menginjakan kaki di arena ini. Gadis itu seketika mengubah niatnya. Meski hatinya menolak keras, demi mendulang poin untuk naik level, ia terpaksa mempertaruhkan segalanya. Ia pun melangkah maju, pasang badan di depan Royuhan. Aku tak sengaja mendengar percakapan kalian. Apa maksudmu dengan tidak pantas? Bukankah kata-katamu itu terlalu kejam? Sang tokoh utama wanita mematung melihat kejutan tak terduga ini. Siapa kau? Apa kau tidak sadar sebusuk apa sampah di belakangmu itu sampai berani membelanya? Roara adalah tipe pahlawan wanita yang angkuh bak Tuan Putri dalam kisah aslinya. Dan saudari kembar Royuhan. Kong Yuhan tak begitu mengenalnya. Jadi ia berpura-pura buta akan identitasnya. Aku teman sekelas Yuhan. Entah apa urusanmu dengannya, tapi Yuhan bukanlah sebuah sampah. Lagi pula, setiap murid akademi punya hak penuh untuk memakai arena ini sesuka hati. Roara langsung membalas sengit. Itu berlaku jika tujuannya benar. Arena suci ini hanya diciptakan untuk mereka yang benar-benar berlatih. Jauh di lubuk hatinya, Kong Yuhan menyetujui ucapan Ara. Namun lidahnya tak bisa sejalan. Saat Royuhan bersikeras ia juga datang untuk berlatih, gadis itu menambahkan dengan canggung. Dia bilang dia sedang berlatih. Ara tertawa sinis, matanya menyiratkan amarah. Kau benar-benar menelan omong kosongnya begitu saja, tapi tak peduli apapun pembelaan Yuhan, kau langsung mencapnya sebagai kebohongan. Bukankah itu terlalu berlebihan? Kalimat itu membuat raut wajah Roara seketika berubah gelap gulita. Apa kau sungguh tak tahu siapa pria ini sebenarnya? Aku tahu, jawab Kong Yuhan penuh keyakinan. Namun setiap kami bicara, senyumnya begitu hangat dan sangat baik hati. Dia bahkan tak segan berbagi wawasannya denganku. Dia adalah sosok yang pantas dijadikan rekan seperjuangan. Roara membeku. Pikirannya kacau. Tunggu dulu. Siapa sebenarnya yang sedang kau bicarakan ini? Kong Yuhan mengangkat tangannya mantap. Tentu saja Yuhan. Melihat raut puas di wajah kakaknya, Roara menunduk, suaranya bergetar menahan murka yang siap meledak. Betapa menyedihkannya dirimu, dipermainkan oleh bajingan itu. Si oportunis masih saja berkelit. Tidakkah terpikir olehmu bahwa aku mungkin benar-benar telah berubah? Dasar sampah! Tutup mulutmu. Roara tiba-tiba mencengkeram pergelangan tangan Kong Yuhan, lalu berbisik tajam. Tak cukup kau menodai arena suci ini layaknya taman bermain. Kini kau berani mempermainkan gadis sepolos ini. Kobaran api merah menyala di telapak tangannya. Tunggu,
Apa dia pernah semurka ini di cerita aslinya? Kau sungguh tak berubah sedikit pun. Bulu kudu Kong Yuhan meremang hebat. Teror dingin merayap ke seluruh tubuhnya. Melihat tinju berapi Roara yang siap menghantam sang oportunis, Ro Yuhan tak menunjukkan setetes pun rasa takut. Senyum tipis justru menghiasi bibirnya. Benar saja, detik berikutnya, sebuah tangan menghentikan serangan itu. Kobaran api itu padam seketika, dan sesosok pemuda jangkung berdiri kokoh di antara mereka. Peraturan Akademi Pasal 1 Ayat 9. Terkecuali saat menemukan ruang bawah tanah tak terdaftar atau selama kelas peningkatan kekuatan tempur. Penggunaan sihir penyerang tanpa izin adalah pelanggaran mutlak. Sosok yang turun tangan itu tak lain adalah sang tokoh utama pria, Park Siwoo. Kau belum melupakan aturan suci akademi, bukan? Kekuatan yang bangkit bukan untuk melukai sesama. Wajah Roara memerah padam. Ia menghempaskan cengkeraman tangan pemuda itu. Tentu saja aku ingat. Tanpa menoleh lagi, ia berbalik dan pergi. Persis seperti kisah aslinya, temperamen Roara memang sedahsyat kobaran api. Jika Park Siwoo tak turun tangan, riwayat mereka pasti sudah tamat hari ini. Si oportunis langsung memanfaatkan momen itu untuk maju dan merangkai ucapan terima kasih palsunya. Namun, Park Siwoo sama sekali tak termakan sandiwara itu. Cukup, jangan terlalu percaya diri. Aku hanya menghentikannya karena tak sudi terseret sebagai kaki tangan pelanggaran. Tapi kau bisa saja terluka, dan kau tetap melangkah maju menolong kami. Kong Yuhan seketika mengaktifkan mode pujian ceria bak anak anjing yang menggemaskan. Kau luar biasa, begitu tegas dan sangat pemberani. Park Siwoo memalingkan wajahnya dengan cepat. Semburat merah tipis menghiasi pipinya. Itu bukan hal yang istimewa. Kedua orang itu saling melempar pandang. Sebuah pemikiran yang sama melintas di benak mereka. Apa pahlawan kita sedang tersipu malu? Suara lembut dan merdu gadis itu kembali mengalun bagai melodi. Kau adalah teladan moral di era ini. Sang kebanggaan sejati akademi kita. Si oportunis seketika ikut menimpali tanpa rasa malu. Pemburu terhebat di masa depan. Sang pahlawan pujaan hati kita. Sang idola pujaan, Park Siwoo, tersentak panik dan mundur selangkah. Namun tunggu dulu. Mana mungkin seorang pembuat onar rela berhenti? Karena tak tahan lagi, sang korban akhirnya membungkam bibir mereka berdua. Tolong hentikan ucapan kalian. Tokoh utama, pria berwajah sedingin es ini rupanya sangat canggung saat menerima pujian. Bagi Kong Yuhan, menggodanya sungguh menjadi hiburan yang menyenangkan. Namun berkat insiden kecil ini, ketegangan pun memudar. Gadis itu melanjutkan percakapan dengan begitu luas. Siwoo, apakah kau juga datang untuk berlatih? Aku berlatih di dalam, namun merasakan pusaran sihir di dekat sini. Sang oportunis itu pun dengan santainya ikut menyahut. Persepsi energi sihir. Kemampuan itu bahkan sangat sulit dikuasai oleh pemburu elit. Benarkah? Itu sungguh menakjubkan. Apakah memadamkan kobaran api tadi juga merupakan keahlianmu? Itu hanyalah trik kecil semata. Jika kau sudah terbiasa dengan energi sihir, hal itu sangat mudah dilakukan. Setelah Park Siwoo merendah, Ryuhan langsung membongkar rahasianya. Jangan mudah tertipu. Itu sebenarnya adalah teknik tingkat tinggi yang sangat sulit. Mereka bertiga mengobrol santai sepanjang jalan. Hingga akhirnya, Park Siwoo tiba di gedung asrama dan mengucapkan salam perpisahan. Selepas kepergian tokoh utama pria, sang oportunis itu tiba-tiba memecah keheningan. Apakah kau datang ke arena pelatihan hari ini demi suatu tujuan khusus? Astaga, dia hampir saja lupa. Gadis itu belum menyelesaikan urusannya dengan pria di hadapannya ini. Ia pun segera memasang ekspresi wajah kesal. Tentu saja aku datang untuk berlatih. Memangnya aku terlihat seperti tipe murid pemalas yang akan membolos pada hari pertama akademi? Ryuhan tersentak kaget oleh jarak mereka yang mendadak terkikis. Wajahnya seketika merona merah padam. Bahkan suaranya pun tercekat tak karuan. Bukan itu maksudku. Hanya saja,
Bukankah kebanyakan orang akan memilih untuk beristirahat di hari pertama? Tetapi, bukankah kau juga datang kemari, Ryuhan? Kong Yuhan sudah memprediksi arah pertanyaan sang pemuda tersebut. Dalam alur aslinya, seharusnya hanya Pak Siwoo dan Row yang muncul hari ini. Wajar jika dia merasa penasaran dengan kehadirannya di sini. Dan karena dia akan sangat mengandalkan Ryuhan untuk membangun koneksi di masa depan, dia tidak boleh membiarkan bibit kecurigaan tumbuh di hatinya. Awalnya aku pun tidak berencana berlatih pada hari pertama. Namun berkat dirimu, keputusanku berubah. Sang oportunis seketika membeku. Semuanya karena aku? Ya, benar. Di ruang kelas tadi, saat aku melihatmu berinisiatif membantu kesulitan teman-teman sekelas, aku pun tersadar bahwa aku juga harus meningkatkan kemampuanku lebih awal. Setelah memikirkannya matang-matang, satu-satunya hal yang bisa kulakukan saat ini adalah datang berlatih keras di arena ini. Melihat ekspresi Ryuhan yang sedikit melembut, gadis itu langsung mengambil kesempatan, tersenyum dengan begitu manis dan patuh. Semua ini berkat dorongan darimu. Walau rasanya sedikit memalukan untuk mengakuinya, omong-omong, kau datang ke arena pelatihan hari ini juga untuk mengasah dirimu lebih awal, bukan begitu, Ryuhan? Kau sungguh pria yang luar biasa. Aku tidak tahu apa yang terjadi antara kau dan gadis tadi. Tapi aku percaya, Ryuhan yang kulihat adalah sosok yang baik. Sesuai dugaan, kata-kata manis itu berhasil meluluhkannya. Jejak kecurigaan di wajah Ryuhan memudar tak tersisa. Dan dia bahkan berinisiatif untuk mengajak gadis itu berlatih bersama lagi besok. Kong Yuhan tersenyum sangat lebar hingga wajahnya nyaris kram. Namun demi anak-anak di panti asuhan, apalah arti sedikit penderitaan ini? Usaha kerasnya akhirnya membuahkan hasil. Semenjak mereka saling bertukar informasi kontak dengan Park Siwoo pada hari pertama akademi. Atas saran dari Ryuhan, sang tokoh utama pria mulai ikut berlatih bersama mereka sejak 3 hari lalu. Dan program latihannya sendiri juga berjalan dengan sangat lancar. Pemuda oportunis itu telah memberinya cukup banyak masukan yang sangat berharga. Dengan kemajuan pesat ini, saat misi ruang bawah tanah berikutnya muncul, dia pasti bisa ikut berpartisipasi tanpa adanya hambatan. Namun entah mengapa, semenjak hari itu, dia selalu bisa merasakan tatapan lekat dari mata Ryuhan. Dan sosok nona muda yang mendominasi itu juga perlahan tampak semakin mendekat kepadanya. Sang adik perempuan akhirnya menyambut debut pertarungannya. Sungguh di luar dugaan. Sang antagonis yang seharusnya menjadi rekan dari tokoh utama pria di dalam novel, justru mengabaikan kekuatan tempur tingkat atas itu dan malah memilih untuk membentuk tim dengannya. Tepat ketika Kong Yuhan hendak memilih senjatanya, Ryuhan tiba-tiba menghentikan pergerakan tangannya. Senjata yang berada di sebelah kiri itu jauh lebih bagus. Lagi pula, kelasmu mendapat bonus untuk semua jenis senjata api. Ambil saja yang lebih pendek hari ini. Dia tahu pemuda itu tidak akan memberi saran sembarangan. Jadi dia menuruti sarannya demi melihat apa yang sebenarnya sedang pria itu rencanakan. Setelah meraih pistol tersebut, dia berbalik untuk menatap matanya. Ryuhan, apakah kau sudah menentukan perlengkapanmu? Tatapan lembut dan ekspresi penuh kepercayaan tanpa syarat dari Kong Yuhan seketika membuat suasana hati Ryuhan menjadi sangat berbunga-bunga. Tentu saja sudah. Lagi pula, sejak awal kelas miliknya memang hanya memiliki satu pilihan perlengkapan dasar. Ujian adaptasi senjata adalah penilaian perdana bagi para calon pemburu. Park Siwoo berhasil menyapu bersih seluruh targetnya hanya dalam sekejap mata. Gerakannya mengalir begitu mulus. Bahkan, ritme napasnya tetap terjaga dengan sangat tenang. Ryuhan seketika melontarkan pujian lantang. Sungguh mengesankan, Park Siwoo. Walau tokoh utama pria aslinya memiliki kekuatan sehebat ini, tak ada sepercik pun rasa iri di matanya. Benar-benar pantas menyandang gelar sang tokoh utama. Atribut cahayanya bisa dibilang sangat mengerikan. Terutama kemampuannya yang bernama 1000 lengan berlaksa senjata, yang memungkinkannya memanipulasi segala jenis persenjataan. Seolah senjata-senjata itu menari indah di ujung jarinya.
Dia benar-benar sangat ingin melihat pria itu menghunuskan pedang di punggungnya. Tak lama kemudian, Row yang melangkah melewati Pak Siwoo mendadak menatapnya tajam. Tatapan matanya begitu ganas, seolah-olah sanggup menelan seseorang hidup-hidup. Belum lama ini, ia baru berpisah dari Kang Na-hyun. Kelas sniper sangat sulit dibentuk, butuh waktu, biaya mahal, dan tingkat suksesnya amatlah rendah. Namun bersama Kang Na-hyun, dia sangat yakin bisa mengubah gadis itu menjadi penyerang jarak jauh nomor 1. Hanya ada satu masalah besar. Na-hyun, pemilik asli tubuh ini pernah melukai seseorang. Namun, ia tak tahu apa yang bajingan Na-hyun itu lakukan dulu. Jika tak segera diatasi, boro-boro menaikkan level kasih sayang. Bisa-bisa ia mati tragis di tangan Nayuri. Ujian penyerang usai. Berlanjut ke tanker, lalu support. Meski Na-hyun berada di posisi support, menyerang target diam terasa bagaikan hal yang amat membosankan. Ia mengangkat tangan dan mengusulkan. Asisten instruktur, saya minta metode ujian ini diubah. Kelasnya adalah komandan. Sesuai namanya, ini peran pendukung untuk meracik taktik dan mengarahkan pertempuran menuju sebuah kemenangan. Namun, di dunia yang mengagungkan kekuatan serang ini, reputasinya amat buruk karena tak bisa bertarung di garis depan. Padahal, ini adalah profesi unik yang mampu membalikan keadaan dalam peperangan. Pemain game pasti paham rahasia umum ini dari panduan. Tetapi orang-orang di dunia ini jelas tak punya wawasan itu. Maka ia akan tunjukkan pada mereka betapa pentingnya peran sang komandan. Asisten instruktur merasa usul itu menarik dan setuju untuk mengubah ujian menjadi duel. Saat mendengar Na-hyun mencari lawan, para pengguna perisai berebut maju hanya demi menghajarnya habis-habisan. Ada pula yang bersumpah akan membunuhnya. Tidak kusangka kau begitu populer, goda asisten instruktur tersebut. Na-hyun bertanya datar. Bolehkah saya memilih lawan sendiri? Begitu diizinkan, tatapannya langsung menajam ke kelas D. Pria besar itu? Ya, kau. Pemuda berambut biru itu mencibir tajam. Merasa percaya diri tuan muda, target besar malah lebih mudah dipukul bajingan. Mengabaikan makian si rambut biru, ia hanya mengangguk ke arah asisten instruktur itu. Pilihanku sudah bulat. Saat tiba waktunya memilih rekan tim, semua orang mengira ia akan menunjuk sosok sekuat lawannya dari kelas D. Namun, Na-hyun melangkah tegak dan berdiri tepat di belakang Kang Na-hyun. Wajah Nayuri dan Pak Siwoo sontak berubah bias. Kelas F dan kelas D terpaut 2 level. Kang Na-hyun menatapnya dengan raut penuh kekhawatiran. Yuhan, apa tidak masalah? Ia mengangkat tangan dan mengelus pelan kepalanya. Percayalah padaku. Ia tak bilang kalau sengaja memilih kelas D sebagai lawan. Namun, raut cemas di wajah gadis itu sungguh terlihat teramat manis. Tersenyum simpul, ia berjalan ke arah si rambut biru yang mengejek. Bukankah support sepertimu harusnya bersembunyi saja di belakang? Na-hyun diam-diam mengaktifkan mata wawasan. Lawan di depannya memang tak sebanding dengan Pak Siwoo. Namun untuk ukuran kelas D, ia di atas rata-rata. Sempurna. Benar-benar lawan yang sangat ia cari. Kesal karena diabaikan, si rambut biru langsung melancarkan serangan pertama. Dengan fisik setipis kertas, satu pukulan saja tamatlah riwayat Na-hyun. Ya, itu jika ia bisa mengenainya. Na-hyun menghindarinya dengan begitu gampang. Pemuda itu tersentak, lalu mengumpat marah bak tikus terjepit. Ujung bibir Na-hyun pun tertarik ke atas, membentuk senyuman iblis. Kau terlalu lambat. Urat di dahi pemuda itu menonjol karena murka. Itu cuma hoki. Keduanya cuma punya kelincahan peringkat F. Tapi si biru memakai zirah berat yang tak ayal membuatnya jadi jauh lebih lamban. Namun, selisih sekecil itu sudah lebih dari cukup. Kemana ia akan menyerang dan bergerak? Na-hyun telah membaca semuanya dengan mata wawasan. Menghindari serangan ini semudah menarik napas. Tak lama, stamina si rambut biru akhirnya terkuras habis.
Nayuhan sengaja memprovokasinya. Cuma segini saja, kawan. Sikap angkuh itu makin memancing amarah lawan. Aku akan membunuhmu, raungnya sambil menerjang bak orang gila. Nayuhan berkelit gesit, nadanya santai menggoda. Ya ampun, seram sekali. Tapi apa kau melupakan sesuatu? Barulah pemuda itu ingat bahwa Nayuhan punya rekan tim. Tapi semua sudah terlambat. Tembakan akurat langsung menembus tangan kanannya. Nayuhan menatap Kang Nahyun dengan mata penuh kekaguman. Keahlian menembak gadis itu ternyata jauh melampaui apa yang ia bayangkan. Ia hanyalah awaken tipe support. Logikanya, ia tak seharusnya bisa menggunakan pistol. Apa ini yang namanya bakat alam? Namun, sekarang bukan saatnya terpukau. Ia pun menekan rasa penasarannya dan kembali memprovokasi lawannya. Ada apa? Bukankah tadi kau baru saja bersumpah mau membunuhku? Sorot mata pria berambut biru itu mendadak berubah buas. Inilah momen yang amat dinantikannya. Keahlian pamungkas prajurit perisai bernama Mode Amarah. Jika ia dan Kang Nahyun menghadapi jurus itu sendirian, mereka takkan sanggup menembus pertahanan absolut sang lawan. Sekalipun kedua belah pihak berakhir luka parah. Namun dengan kombinasi mematikan antara senjata mekanis Kang Nahyun dan buff penguatnya, akhir dari pertarungan ini pasti akan berubah total. Pria berambut biru yang memasuki mode amuk itu melesat maju, diselimuti aura buas yang seolah mampu menghancurkan langit dan bumi. Tepat saat itu, Nayuhan juga memicu rentetan skill pasifnya. Di bawah naungan buff-nya, rank F sekalipun sanggup menumbangkan rank D dengan mudah. Kemenangan sudah berada di depan mata. Namun, tiba-tiba, pertarungan yang mendidih itu terhenti. Asisten instruktur menghentikan benturan mereka seketika. Hentikan, cukup sampai di sini. Penilaian untuk kemampuan komandan juga sudah dirasa sangat memuaskan. Kang Nahyun menurunkan laras senjatanya perlahan. Dan debar jantungnya yang berpacu kencang akhirnya kembali ke ritme yang normal. Pria gila ini. Ternyata, dia sudah merancang skenario ini sejak awal mula. Pantas saja dia berinisiatif memilihkan senjata untuknya. Apakah bibirnya akan terluka jika dia memberitahu rencana nekat ini kepadanya sejak awal? Seingatnya, dalam alur novel yang asli, karakter yang menjadi partner Nayuhan jelaslah Pak Siwoo. Dari mana pria ini mendapat keyakinan buta untuk menyerahkan misi tingkat D kepada dirinya? Benar-benar tenjudi yang gila. Menyadari tatapan Nayuhan yang tertuju padanya, Kang Nahyun seketika tersadar dari lamunannya. Sekarang bukan waktunya untuk membiarkan pikirannya berkeliaran. Gadis itu langsung melompat maju dan memeluk erat Nayuhan dengan nada suara yang begitu riang dan manis. "Yuhan, kita berhasil mengalahkan kelas D. Nah, sekarang tiba saatnya bagi dirinya untuk memanen poin sistem." Namun tubuh Nayuhan mendadak kaku. Kang Nahyun dengan cepat menyadari ada sesuatu yang salah. Suara detak jantung siapa yang begitu bising ini? Mungkinkah pria ini terlalu polos hingga tak sanggup menerima sentuhan fisik sedikit pun dari seorang gadis? Padahal dia adalah karakter utama mutlak dari novel harem yang dikelilingi wanita. Namun di detik ini, dia justru membeku seperti patung hanya karena sebuah pelukan. Setelah menyadari betapa polosnya pria itu, hasrat jahil sang gadis langsung memuncak. Setidaknya sampai asisten instruktur berdeham keras untuk memecah kecanggungan romantis di antara mereka. Di tengah sorakan dan godaan dari sekeliling mereka, wajahnya akhirnya memerah merona dan dia segera menjaga jarak darinya. Menatap deretan poin sistem yang baru saja masuk ke layarnya, gadis itu seharusnya melompat kegirangan. Akan tetapi, ada perasaan janggal dan ketidakselarasan yang cukup memuakkan perlahan merayap di dalam hatinya. Untungnya, ulasan penonton pada ujian kali ini cukup memuaskan. Untuk saat ini, hanya sudut pandang Nayuhan di hari pendaftaran saja yang masih menjadi misteri. Sambil menahan rasa malunya yang tersisa, dia memberanikan diri untuk membuka bagian cerita tersebut. Tepat pada hari pendaftaran akademi, sang tokoh utama Pak Siwoo akhirnya berpapasan dengan Nayuhan di lapangan latihan. Itu adalah momen penting pertama dalam jalan cerita asli.
sebuah peristiwa yang telah pria itu ulangi hingga ratusan kali. Awalnya dia berencana menyusup secara paksa ke dalam alur mereka dan membangun hubungan baik dengan Pak Siwoo terlebih dahulu. Namun cahaya biru kehijauan apa yang tiba-tiba berpendar di depannya ini? Kang Na-hyun, sosok karakter misterius yang sama sekali tidak pernah eksis dalam alur cerita sebelumnya. Mengapa gadis mungil ini berdiri di sisinya dan bahkan berusaha melindunginya di hadapan semua orang? Sebuah getaran aneh tiba-tiba mengalir deras di lubuk hatinya. Selama ini, dia hanya terbiasa hidup di bawah tatapan mata yang penuh kebencian. Untungnya, berkat campur tangan gadis itu, mereka berhasil memancing Pak Siwoo keluar dari alurnya. Jika ada satu benang merah yang menjadi masalah, itu adalah fakta bahwa alur takdir yang asli kini telah berbelok. Pria itu harus segera memecahkan misteri di balik munculnya variabel asing ini. Namun melihat gadis dengan wajah menggemaskan bagai anak anjing yang pura-pura marah ini, dia justru merasa hatinya menghangat dan tanpa sadar menuruti semua perkataannya. Apakah gadis ini sungguh-sungguh datang murni untuk pelatihan? Jika gadis cantik itu bukanlah sang variabel utama, lalu mungkinkah anomali tersebut adalah orang lain? Tepat ketika benang pikirannya semakin kusut, Kang Na-hyun tiba-tiba melontarkan sebuah kalimat yang benar-benar tidak terduga. Tunggu sebentar. Jika dia terus menggali logika ini lebih dalam, mungkinkah variabel yang sesungguhnya itu adalah dirinya sendiri? Karena dia mengambil jalan yang berbeda dari alur aslinya, dia berhasil membuka eksistensi Kang Na-hyun. Mata gadis itu memancarkan kepercayaan penuh, hanya karena sedikit kebaikan kecil yang dia berikan. Gadis itu menyerahkan seluruh kepercayaannya pada dirinya, bahkan rela menentang seisi dunia demi melindunginya. Sungguh gadis yang bodoh. Namun anehnya, dipercaya sedalam ini terasa sangat menghangatkan dada. Perasaan ini bahkan membuatnya berpikir, mungkin dia bisa mencoba mempercayai seseorang untuk kali ini saja. Tapi ada satu kesalahpahaman yang harus dia luruskan. Ngomong-ngomong, gadis yang bersamanya tadi itu adalah adik perempuannya. Sudah bisa ditebak, kolom komentar kali ini dipenuhi dengan puja-puji yang membahas pesona sang gadis. Hanya adegan saat dia berada dalam satu bingkai dengan Pak Siwoo yang sengaja dipotong habis. Seolah-olah mereka berdua bisa mengobrol seakrab itu tanpa bantuan dariku. Beruntungnya, dia berhasil mendulang cukup banyak poin sistem kali ini. Jumlah yang sangat melimpah untuk menaikkan atribut maupun skill miliknya. Namun jika dia menggunakan poinnya sekarang, sang tokoh utama dengan mata analisisnya pasti akan menyadari kejanggalan ini. Jauh lebih aman jika dia menaikkan semuanya secara bersamaan saat levelnya bertambah nanti. Menilai dari waktu yang terus berjalan, Na-hyun kini bersiap untuk menantang dungeon yang pertama. Setelah melewati ujian senjata keesokan harinya, beberapa siswa langsung berlomba membeli senjata eksklusif mereka sendiri. Apa yang mereka gunakan sebelumnya hanyalah senjata standar keluaran akademi. Senjata-senjata bawaan itu tidak memiliki daya serang yang mematikan. Hanya cocok untuk sekedar latihan di kampus. Sangat biasa dan tanpa keistimewaan. Namun, tempat yang akan segera mereka injak ini adalah medan pertempuran sesungguhnya. Sebuah arena berdarah di mana nyawa adalah taruhannya. Karena itu, senjata khusus dengan efek atribut adalah sebuah kewajiban mutlak. Orang biasa pasti akan memeras otak demi mengumpulkan dana untuk sebuah senjata tingkat eksklusif. Namun pandangan Royuhan tak lepas dari Kong Yuhan. Terutama setelah mendengar gadis itu dengan polosnya berkata bahwa senjata standar sudah cukup memadai. Pria itu hanya bisa menghela napas pasrah. Berani berkata seperti itu, padahal jelas-jelas dia sama sekali tidak mampu membeli senjata khusus. Ini adalah waktu yang tepat untuk merebut kepingan tersembunyi pertama. Dia pun melangkah mendekati gadis itu. Aku akan pergi ke toko senjata. Mau ikut bersamaku? Melihat gadis itu mengangguk tanpa rasa curiga sedikit pun, Royuhan membatin. Akan kubiarkan kau berutang budi padaku. Lalu kugunakan kesempatan ini untuk mengikatmu dalam kontrak. Sama sekali tidak menyadari rencana kelicikanku.
dan masih bisa tersenyum semanis itu. Perasaanku nyaris tergores oleh rasa bersalah. Namun, apa yang tidak diketahui Royuhan adalah gadis itu diam-diam juga sedang memanipulasinya. Momen seperti inilah yang memang sudah ditunggu-tunggu oleh Kong Yuhan sejak awal. Ajakan sang pria oportunis ke toko senjata sama saja dengan meresmikannya sebagai rekan tim, menjadikannya pion utama dalam rencana besarnya. Hatinya bersorak penuh kemenangan. Alhasil, mereka berdua sama-sama merasa telah berhasil meraup keuntungan yang luar biasa besar. Meskipun sudah menyiapkan mental, Kong Yuhan tetap mematung saat melihat deretan angka harga senjata yang sungguh gila. Royuhan tersenyum tipis lalu menjelaskan, ini semua adalah senjata eksklusif yang dirancang khusus bagi para Awakener. Merasa waktunya sudah sempurna, gadis itu langsung memainkan peran dramanya. Awalnya dia membuang napas panjang, lalu memamerkan wajah melas sebagai anak anjing yang sedang kebingungan memikirkan biaya. Lalu dengan cepat menggelengkan kepalanya untuk kembali ceria, membulatkan tekad untuk berpikir positif dan bekerja keras memeras keringat, hingga akhirnya mendongak dan berseru penuh semangat. Kalau begitu, aku akan bekerja sekeras tenaga demi uang. Melihat kilat tekad di mata gadis itu, senyum Royuhan semakin penuh arti. Tangan besarnya dengan refleks mendarat di puncak kepala gadis itu dan mengelusnya lembut. Anak pintar. Kong Yuhan memaksakan diri untuk menahan kekesalannya. Pria brengsek ini, bisakah dia berhenti memperlakukanku seperti hewan peliharaan begini? Rasanya ingin sekali aku menerkam dan menggigit tangannya sampai putus. Tepat saat pikiran itu melintas, kalimat sang pria selanjutnya langsung meledakkan kegembiraan di hatinya. Mungkin kau akan mendapatkannya jauh lebih cepat dari dugaanmu. Gadis itu berpura-pura polos. Benar, aku harus lebih rajin lagi. Yuhan, sebenarnya apa yang ingin kau beli di sini? Entahlah. Ayo kita lihat deretan senapan ini dulu. Sambil berucap, jemarinya mengangkat sebuah senapan dan menelitinya dengan tatapan tajam. Benda ini punya keahlian tembakan beruntun. Apa itu berarti? Puluhan peluru akan menyebar mematikan dari satu moncong yang sama. Seorang penembak jitu mengandalkan akurasi mutlak. Jadi, kemampuan menyebar semacam ini justru menjadi kelemahan fatal. Kong Yuhan mencatat fakta itu diam-diam di benaknya. Gadis itu membungkuk, menunjuk sebuah senapan putih yang tampak terabaikan di sudut ruangan. Bagaimana dengan yang ini? Benda ini punya keistimewaan meningkatkan jenis amunisinya. Pilihan yang tajam. Baiklah, aku akan membelikan senapan ini untukmu. Untukku? Tapi kenapa? Wajah anak anjingnya memancarkan kebingungan yang sempurna. Padahal di dalam hatinya ia sudah menarik kegirangan memuja sang pria. Kau tidak boleh membuang-buang uangmu sembarangan untukku. Tanpa diduga, sudut bibir pria itu tertarik membentuk seringai nakal yang menggoda. Tentu saja ini tidak gratis. Tapi aku sungguh tidak punya apapun untuk membalas kebaikanmu. Kau tidak berniat untuk mencuri organ dalamku, kan? Royuhan langsung meledak dalam tawa renyah mendengar kepolosan palsu itu. Kong Yuhan sudah sepenuhnya kebal dengan kalimat memalukan semacam itu. Biarkan saja pria ini tertawa. Dia sendiri merasa ini sangat konyol. Namun tiba-tiba, pria di hadapannya merendahkan tubuh dan mencondongkan wajahnya dengan intim. Sebenarnya, aku sangat membutuhkan keahlianmu. Dia menjeda napasnya, lalu berbisik. Detailnya akan kujelaskan setelah kau setuju. Tapi aku berani menjamin nyawamu tidak akan berada dalam bahaya sedikit pun. Momennya tiba. Bukankah ini ujian moral standar yang wajib dilewati oleh setiap pahlawan wanita? Ekspresinya berubah menjadi sangat serius. Ini tidak akan melukai siapapun, bukan? Seolah terbawa oleh auranya yang murni, Royuhan pun membalas dengan tatapan tegas. Ini justru akan menyelamatkan banyak nyawa. Jika memang begitu niat muliamu, aku bersedia. Gadis itu mendekap erat senapan yang baru saja jatuh ke pelukannya,
seolah itu adalah harta karun. Jika hanya sebesar ini bayaran yang kau minta, maka tolong manfaatkan kemampuanku sepenuhnya mulai detik ini. Tak berselang lama, Kong Yuhan menerima selembar kontrak yang sungguh tidak adil. Dilihat dari sudut manapun, perjanjian ini terasa seperti jerat iblis yang sengaja dibuat untuk menjebaknya. Anehnya, dia dengan senang hati menyetujuinya, asalkan senapan itu menjadi miliknya. Saat tinta mengukir nama sang gadis, wajah Ro Yuhan memancarkan kelegaan bagai pemburu yang berhasil menjerat mangsa besar. Ia menyimpan kontrak berharga itu dan akhirnya membongkar niat aslinya. Mengenai tujuan kita selanjutnya, itu adalah sebuah dungeon permanen yang tersembunyi di dalam area akademi. Pria itu dengan liciknya telah menjebak Kong Yuhan untuk menjadi pasangannya dalam misi berbahaya ini. Di saat dua insan itu sedang mabuk dalam ilusi kemenangan masing-masing, adik perempuan Ro Yuhan mendadak muncul menghancurkan suasana. Langkah tegasnya langsung mengarah menembus jarak menuju Kong Yuhan, menembakkan tatapan membunuh pada Ro Yuhan sejenak, lalu berucap tajam, "Mari kita bicara di luar." Diiringi senyum santai sang pria manis, Kong Yuhan sudah namun di luar dugaan, raut wajah gadis itu justru dipenuhi kesedihan yang mendalam. Berbisik lirih bahwa ia benar-benar tidak percaya kakak laki-lakinya bisa kembali ke jalan yang benar. Fakta kelam pun terungkap. Ro Yuhan di masa lalu adalah seorang bajingan kejam yang hobi mempermainkan perasaan dan sangat menikmati sensasi mengendalikan nyawa orang lain. Baru saat itulah Kong Yuhan menyadari mengapa tatapan semua orang terhadap pria itu bukan lagi sekedar rasa tidak suka biasa, melainkan sebuah kebencian yang mendalam. Sejak dulu, pria itu memang selalu ahli menggunakan kekayaannya untuk membeli kesetiaan orang, menganggap mereka semua sebagai pion belaka, dengan satu pengecualian di masa lalu. Sama seperti sikapnya terhadap gadis itu sekarang. Dulu, ia pernah bersusah payah mendekati seseorang. Namun, setelah orang itu bergantung penuh dan tunduk padanya, ia sendiri yang memutus seluruh ikatan sosial orang tersebut secara kejam. Sebab anak itu berhati sangat suci. Pada akhirnya ia menemui ajalnya dalam keputusasaan yang kelam. Suara Yura bergetar hebat seraya menundukkan kepala, tenggelam dalam rasa bersalah. Begitulah caraku kehilangan sahabat terbaikku. Aku sudah menyelidiki situasimu. Bahkan sebagai Ro Yuhan yang telah diasingkan dari keluarga, ia pasti bisa dengan mudah memanipulasi lingkungan sesulit apapun. Akulah orang yang paling tulus berharap dia bisa berubah. Aku sama sekali tak ingin melihat nyawa siapapun melayang lagi karena dirinya. Di dalam alur cerita aslinya, masa lalu gelap Ro Yuhan memang tidak pernah dijabarkan secara rinci. Jadi, ketika pria yang seharusnya dikeluarkan itu tiba-tiba berubah menjadi sosok populer di akademi, hati Yura benar-benar tak sanggup menerimanya. Dulu, para pembaca mengiranya sangat keras kepala dan kejam. Padahal ada trauma masa lalu yang begitu memilukan di balik semuanya. Kendati demikian, ia tidak tega untuk berterus terang bahwa Ro Yuhan yang sekarang telah menjadi pria yang sepenuhnya berbeda. Terlebih lagi, pria itu ternyata terus mengikuti mereka berdua secara diam-diam sejak tadi. Mengingat sebab akibat yang begitu kelam, kedekatannya dengan Ro Yuhan bagaikan menggores luka lama Yura. Pantas saja gadis itu terlihat begitu menderita. Namun, ia tetap tak bisa menjauh dari sosok Ro Yuhan yang sekarang. Setelah keheningan panjang, Kong Yuhan akhirnya membuka suara dengan lembut. Aku tahu betapa sulitnya bagimu untuk percaya dia bisa berubah. Dan aku juga belum punya bukti nyata untukmu saat ini. Tadi kamu bilang sudah menyelidiki keadaanku, bukan? Selama ini, aku sudah terlalu sering melihat orang-orang yang bernasib serupa. Orang yang akan melindungi sesuatu dengan putus asa, bahkan rela menukarnya dengan nyawa mereka. Jadi, aku sangat memahami bagaimana sorot mata orang seperti itu. Persis seperti sorot matamu sekarang. Jadi, mana mungkin aku menganggap semua perkataanmu sebagai kebohongan. Dia tahu betul bahwa gadis muda yang tampak tangguh di luar ini
sebenarnya memiliki hati yang sangat lembut dan penuh kasih. Jadi, ia tak ingin Yura menerjang maju secara gegabah seperti di kisah aslinya dan berakhir terluka sendirian. Jika sosok Yuhan yang kulihat sekarang hanya berpura-pura, rasanya akan sangat menyayat hati. Karena itu, aku ingin mencoba mempercayainya sekali ini saja. Percaya bahwa Yuhan bukanlah sosok yang akan melukai orang lain lagi. Jadi, untuk kali ini, bagaimana kalau kamu yang melindungiku, Yura? Jika Yuhan memang belum berubah, kamu bisa memberinya pelajaran mematikan untukku. Namun jika dia benar-benar telah berubah, kita bujuk dia bersama agar mau menebus dosa dengan tulus. Saat momen itu tiba, aku akan selalu berdiri di pihakmu. Yura menjerit keras. Apa kamu ini bodoh? Gadis yang dalam kisah aslinya begitu arogan itu kini menatap dengan sepasang mata yang memerah. Air matanya jatuh di luar kendali. Bagaimana bisa dia mengatakan hal sekonyol itu dengan keyakinan penuh? Kamu ini terlalu naif. Begitu mudahnya memberikan kepercayaan pada orang lain. Mendengar itu, senyuman Kong Yuhan justru mengembang semakin lembut. Melihat aku akan terus melindungi murid Yuhan. Karena aku tidak akan pernah mengulangi kesalahan fatal yang sama. Dalam hati, Kong Yuhan berpikir mungkin ada sisi baiknya juga saat sebuah jiwa oportunis mengambil alih tubuh Ro Yuhan. Karena persis seperti harapan Yura, Ro Yuhan tidak akan pernah menyakiti siapapun lagi. Bagaimanapun juga, ini sudah menjadi solusi terbaik yang bisa ia pikirkan. Yura mengayunkan tinjunya ke udara, bersumpah akan melindunginya dari cengkeraman sang kakak yang kejam. Melihatnya yang kembali bersemangat, Kong Yuhan meragu apakah gadis ini terlalu berlebihan. Tapi itu bukan masalah. Senyumannya sungguh menawan. Selama ia bahagia, itu sudah lebih dari cukup. Tiba-tiba terdengar derap langkah dari arah depan, dan Kong Yuhan segera memfokuskan pandangannya. Pria itu adalah Ro Yuhan. Pria itu bahkan berlagak santai, seolah hanya sekedar lewat di sana. Kong Yuhan pun melangkah maju untuk mengingatkannya agar pergi ke arena latihan sepulang sekolah. Di luar dugaan, Yura mendadak menyela dan berkata bahwa ia juga akan ikut. Sang oportunis sontak menaikkan sebelah alisnya. Kamu mau berlatih bersamaku? Dalam mimpimu. Yura langsung menarik Kong Yuhan ke dalam pelukannya. Aku sedang melindungi murid Yuhan. Jadi aku akan berlatih bersamanya. Jangan pernah berpikir untuk merencanakan kelicikan apapun di sini. Di bawah tatapan aneh Ro Yuhan, Yura membuat janji temu dengannya sepulang sekolah. Lalu segera membalikan badan dan pergi. Nada suara sang oportunis menyeratkan rasa cemburu yang masam, seolah sedang menguji. Kalian berdua tampaknya cukup lengket belakangan ini ya. Hubungan yang sangat harmonis. Kong Yuhan menimbang dalam hati bahwa berpura-pura tidak tahu adalah taktik terbaik saat ini. Ia menjawab dengan senyum manis. Yura memang anak yang baik sejak awal. Berdasarkan latar ceritanya, gadis itu seharusnya belum menyadari kalau ada seseorang yang telah membuntuti mereka di bayang-bayang. Jadi, akan jauh lebih aman untuk mengurus hal ini setelah berhasil mengonfirmasi sudut pandang Ro Yuhan yang sesungguhnya. Saat tangan mereka mendorong pintu kelas, keduanya baru tersadar kalau mereka terlambat. Dan sialnya, ini adalah jam pelajaran guru yang paling galak di akademi. Berani sekali kalian berdua terlambat bersama? Ayo katakan padaku. Apa alasan kalian baru menginjakan kaki di kelas sekarang? Mengungkap rahasia kelam Ro Yuhan dan menyelamatkan sang tokoh utama wanita. Kong Yuhan memang sudah menduga para pembaca akan memujanya setinggi langit. Namun, ia sama sekali tak menduga kalau poin orisinalnya akan langsung berlipat ganda secara instan. Bukan hanya itu, sebuah fitur misterius pun terbuka, mengizinkannya mengintip serpihan takdir dari sudut pandang karakter lain. Begitu layarnya disentuh, pandangannya langsung beralih ke sudut pandang Ro Yuhan. Pria yang sudah mematung cukup lama itu tiba-tiba tersentak sadar saat mendengar ucapan lembut Yuhan. Perkataan gadis itu sama sekali tidak menolak permintaan Yura, namun juga tidak serta-merta menghakimi masa lalu Ro Yuhan dengan sosoknya yang sekarang. Pria itu tak tahu menau jika Kong Yuhan telah digantikan.
Meski begitu, gadis itu tetap berkata bahwa ia mempercayai pria sepertinya. Ada perasaan sesak, seolah sebuah batu besar baru saja menindih ulu hati Royuhan. Saat Yura menyebut Kong Yuhan bodoh, untuk pertama kalinya ia sangat setuju. Terlalu naif, ceroboh, dan sangat mudah untuk dimanfaatkan. Itulah penilaian mutlaknya terhadap sosok Kong Yuhan di masa lalu. Apakah semua kebaikan ini terjadi hanya karena ini adalah dunia game? Di dunia nyata, tidak akan pernah ada gadis sesuci dirinya. Ia menatap nanar daun-daun kering yang menari terbawa hembusan angin, melihat cahaya mentari yang mengintip di sela pepohonan. Dan di antara kilauan bayangan yang memudar itu, ia bergumam sangat pelan. Terima kasih karena bersedia mempercayaiku. Terima kasih sudah mau melihat sosokku yang sekarang ini apa adanya. Kehadiran Kong Yuhan membuat Royuhan merasakan luapan emosi asing untuk pertama kalinya. Sungguh berbeda dari kenyataan pahit yang membesarkannya. Begitu indah hingga rasanya terlalu berlebihan. Sementara itu, seorang gadis bertelinga kucing di atas pohon tampak mengayunkan ekornya dengan lembut, dengan sorot mata penuh ketertarikan. Ternyata bukan cuma dia yang menguping. Manusia setengah siluman kucing pengendali angin ini pastilah sang Choi Suyong. Pantas saja hembusan angin terasa begitu dramatis saat ia sedang berbicara dengan Yura tadi. Menurut alur cerita aslinya, gadis kucing itu baru akan menaruh minat pada pria oportunis ini setelah ujian tengah semester berakhir. Entah kemunculannya yang terlalu cepat ini adalah sebuah pertanda baik atau justru petaka. Tiba-tiba, Royuhan berjalan mendekatinya dan berbisik pelan. Sekolah, bagaimana kalau kita bersantai sebentar? Mendengar itu, Kong Yuhan langsung membulatkan tekadnya untuk meluruskan kesalahpahaman tentang Yura sekarang juga. Yuhan, sebenarnya aku sudah mendengar tentang rumor burukmu di masa lalu. Tapi biarpun semua cerita kelam itu memang benar, aku tetap ingin mempercayai kelembutanmu yang sekarang. Karena itulah, aku memintamu untuk menyadari betapa jauh kau telah berubah menjadi lebih baik. Hanya itu, gadis itu mengangguk polos. Benarkah? Padahal aku baru saja berpikir kalau adikku akhirnya mulai peduli pada kakak laki-lakinya ini. Tidak, Yura itu diam-diam selalu mempedulikanmu. Royuhan hanya mengibaskan tangannya santai. Dia itu cuma terlalu peka terhadap berita buruk. Gadis itu mendongak menatapnya dengan tatapan penuh kebingungan. Hanya untuk melihat Royuhan menunduk, mengikis jarak hingga wajah mereka nyaris bersentuhan. Jantung Kong Yuhan seketika berpacu tak karuan. Bukankah jarak ini terlalu berbahaya? Pria itu tiba-tiba mencondongkan tubuhnya. Begitu dekat sampai mereka bisa merasakan hembusan napas masing-masing. Pada detik berikutnya, tangan besar yang perlahan terulur ke arah pipinya itu tiba-tiba saja mengubah arahnya dengan cepat dan mendarat dengan lembut tepat di puncak kepalanya. Pria itu menghembuskan kekehan rendah. Nada suaranya membawa sedikit godaan yang memabukkan. Sangat menggemaskan. Pertahanan Kong Yuhan rasanya langsung hancur lebur. Bisakah kau berhenti menggunakan trik merayu murahan yang menggelikan seperti ini? Namun demi menjaga citra gadis ceria dan polosnya, ia harus memaksakan sebuah senyuman tersipu malu. Ya Tuhan, tolong berikan dia kesabaran tingkat dewa, agar ia bisa menahan hasrat untuk meninju wajah pria oportunis ini. Setelah kelas berakhir, mereka tiba di arena pelatihan sesuai janji. Yura dan Park Si-woo rupanya sudah menunggu di sana. Sang nona muda itu masih saja bermulut pedas seperti biasanya. Sepertinya ada seonggok sampah yang menempel di sebelah murid Yuhan. Royuhan seketika terperanjat kaget. Kau tidak sedang membicarakanku, kan? Astaga, ternyata sampahnya bisa bicara. Di saat yang genting ini, Si-woo akhirnya turun tangan melerai. Karena semuanya sudah berkumpul di sini, mari kita langsung menuju ke area pelatihan.
gadis itu tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang menempel di belakang tubuh Yura. Dan saat melihat sehelai rambut merah menyala, Yura langsung meledak amarahnya. Kucing bau itu. Tapi saat ditanya kucing apa, Yura buru-buru menutupinya dengan panik. Satu-satunya siluman kucing yang begitu dibenci oleh Yura pastilah Choi Soo-young. Terbukti, gadis kucing itu ternyata bersembunyi di dekat sana. Begitu kakinya mendarat, bulu kuduk Yura langsung meremang kesal. "Sedang apa kau di sini?" Aku sedang mencari rekan untuk berlatih." Dan kebetulan melihat beberapa wajah yang tak asing. "Jangan tertipu oleh penampilanku ini loh. Aku selalu berlatih dengan sangat serius." Ekspresi wajah Yura seakan menjeritkan. "Aku sama sekali tidak mempercayaimu." Meskipun Kong Yuhan sangat setuju, ia tidak boleh menghancurkan karakternya. Ia pun melangkah maju sambil melempar senyuman manis. "Tentu saja boleh bergabung," saut Siwoo menengahi suasana ketegangan itu. Lagi pula, semakin banyak teman berlatih akan semakin bagus. "Ada apa adikku sayang? Bukankah kau juga bergabung di tengah jalan? Tambah satu orang tak akan jadi masalah." Niat terselubung milik Ro Yuhan terpampang begitu jelas di wajah tampannya saat mata pria itu mulai menatap lekat sang gadis kucing. "Namaku Cho Soo-young. Kau Ro Yuhan kan? Kita pernah berlatih bersama saat ujian adaptasi itu. Jadi, aku sudah mengamatimu." Belum sempat kalimatnya usai, Cho Soo-young langsung memeluk erat Ro Yuhan. "Mohon bimbingannya mulai sekarang ya." Gadis anjing itu terbelalak kaget, hanya bisa menghela napas pasrah melihat pesona sang kandidat pahlawan wanita. Keberaniannya sungguh tidak tertandingi. Namun, mengapa tatapan Cho Soo-young terus mengunci ke arahnya? Sementara Ro Yuhan yang terperangkap dalam pelukan, kini mematung kaku bak patung batu. Untunglah pada momen canggung itu, sosok Siwoo kembali melangkah maju untuk melerai. "Aku tahu kau antusias, tapi di arena latihan ini, bisakah kau sedikit menahan diri?" Gadis kucing itu tertawa renyah lalu melepaskan pelukannya. "Aku cuma bercanda kok." Wah, lihat itu. Memang pesona sejati karakter utama pria kita. Benar-benar sosok pelindung yang sangat bisa diandalkan. Tanpa disangka, sang gadis kucing mendadak mengubah arah pembicaraan. "Maaf ya Yuhan." Kau tidak perlu minta maaf padaku." Cho Soo-young meliriknya dengan penuh misteri. "Bukannya kau dan Ro Yuhan sedang berkencan?" Berdiri tak jauh dari sana, telinga Ura langsung berkedut naik. Matanya menyala garang seolah bersiap melepaskan jurus mautnya. Siapa yang berkencan dengan siapa? Setelah badai keributan yang mengocok perut itu mereda, mereka akhirnya menjejakkan kaki di medan latihan. Begitu Pak Siwoo selesai mengaktifkan gerbang sihirnya, simulasi pertarungan berdarah ini pun resmi dimulai. Ia menyarankan portal tipe letusan, namun Ro Yuhan bersikeras memilih tipe permanen. Tiba-tiba saja, tatapan tajam Ro Yuhan beralih menatap Kong Yuhan. "Ada yang baru pertama kali masuk ke dalam portal, bukan?" Nada suaranya terdengar lembut, seolah sangat mengkhawatirkan gadis pendatang baru itu. Padahal kenyataannya, pria licik itu hanya mengincar pecahan rahasia dan berniat melatih sang gadis agar terbiasa dengan kejamnya ruang bawah tanah. Jembatan penghubung menuju dimensi lain ini pada dasarnya terbagi menjadi dua kategori utama. Pertama adalah tipe letusan yang mengharuskan pembantaian total agar tertutup. Dan kedua adalah tipe permanen yang menyembunyikan labirin bawah tanah di dalamnya. Portal tipe permanen inilah yang sering kali menyimpan harta karun berupa pecahan artefak rahasia. Sang manipulator yang hafal alur cerita berencana meraup pecahan dengan menyelesaikan labirin utama saja. Namun sialnya, area sekitar menara justru dipenuhi oleh portal tipe letusan. Dan ancaman sesungguhnya bagi umat manusia adalah gelombang monster buas yang memuntahkan teror dari dalam sana. Seiring berjalannya takdir kehancuran dunia, radius ledakan portal tipe mematikan ini akan terus meluas tanpa henti. Mencegah kiamat inilah yang menjadi panggilan jiwa para pemburu. Jadi, seperti kata Siwoo,
Tidak perlu terlalu terobsesi pada portal tipe permanen. Inilah momen pertama kalinya Kong Yuhan menolak patuh pada sang manipulator. Jadi kita akan berlatih menggunakan tipe letusan ini? Aku sih tidak masalah. Namun nada suara Ura bergetar penuh kecemasan. Apa kau benar-benar yakin dengan keputusan ini? Mengikuti naskah aslinya, pria itu akan menaklukkan labirin malam ini. Gadis itu hanya kebetulan terseret masuk, dan seharusnya tidak merusak rencananya sama sekali. Lagi pula, dengan kekuatan rapuhnya saat ini, jika ia sungguh ingin diakui sebagai rekan, ia harus membakar seluruh sisa tenaganya tanpa sisa. Demi ambisi itu, ia bahkan rela meniru aura sang pahlawan wanita. Jadi, apa yang harus ditakutkan? Ia harus menembus batasannya sendiri. Sebuah tatapan intens tiba-tiba menusuknya. Dan saat Kong Yuhan mendongak, siluet Seiwu tampak berdiri tegap di bawah bias cahaya. Mata pria itu menatapnya lekat, menyembunyikan sejuta makna yang tak terbaca. Yuhan, Yuhan! Teriakan nyaring Ura memecah lamunannya. Pertarungannya dimulai. Saat gadis itu kembali menoleh, Seiwu sudah memalingkan wajahnya. Terbesit di hatinya, pria itu seolah menahan sebuah kata yang ingin diutarakan. Begitu layar simulasi selesai memuat data, arena latihan berubah wujud dalam sekejap mata. Gelombang teror monster akhirnya resmi mengamuk. Ratusan bayangan buas menyerbu tanpa ampun, mengepung mereka dari angkasa hingga menyapu daratan. Seberkas cahaya melesat secepat kilat, menghancurkan inti kristal di dahi monster itu hingga berkeping-keping. Meski sekedar ilusi, hawa pembunuhannya sama mencekamnya dengan kenyataan. Kilat kekaguman terpancar jelas dari mata Ro Yuhan. Tanpa disangka, Kong Yuhan sanggup menembus jantung monster terbang itu hanya dengan satu tembakan fatal. Meski menyayangkan batalnya penjelajahan labirin permanen, kini hatinya justru berdebar menantikan kejutan lain. Di bawah komando Ro Yuhan, formasi tempur langsung terbentuk sempurna. Ura melepaskan serangan pembuka yang mematikan. Ia melompat menembus awan, memusatkan pusaran api di kepalan kanannya, lalu menghantam sang monster tameng dengan murka. Zirah baja monster itu hancur berkeping-keping saat sang gadis dengan lincah melompat mundur untuk menjaga jarak. Tembakan maut. Kong Yuhan langsung menyusul tanpa jeda. Peluru peraknya menembus inti kristal dengan sangat akurat, dan dengan dentuman keras, monster itu tumbang menjadi debu. Ura pun mendarat anggun di barisan timnya. Serangan yang benar-benar liar dan ganas. Darah Ro Yuhan ikut mendidih karena antusiasme. Ia meneriakkan perintah selanjutnya. Berikutnya penyihir, panggil badai angin untuk mengunci pergerakan mereka. Kerja bagus, gadis kucing yang akan menahan mereka. Kong Yuhan bersiap menyelaraskan serangannya bersama Ura, demi mendaratkan tebasan penutup yang fatal. Dalam sekejap mata, seluruh monster yang mengepung telah rata dengan tanah. Senyum kepuasan pun mengembang di bibir Ro Yuhan. Sesi latihan ini mengalir jauh lebih sempurna dari bayangan terliarnya. Ledakan sihir area milik Cho Suyong sungguh di luar nalar. Sementara daya hancur murni dari setiap pukulan Ura benar-benar tidak bisa diukur dengan akal sehat. Dan Kong Yuhan, dengan sihir penguatnya, mampu menjadi pilar penyeimbang antara serangan dan pertahanan. Ketiganya belum pernah bertarung bersama. Namun, harmoni mereka tercipta bagaikan melodi yang sempurna. Tatapannya tertuju pada Pak Seiwu. Pria itu bagaikan raksasa yang sanggup melumat puluhan musuh sendirian. Hanya terpisah beberapa hari, penguasaannya atas keahlian 1000 senjata kini mengalir begitu mulus tanpa celah. Pria ini benar-benar sosok monster menakutkan. Latihan kali ini sukses melampaui ekspektasinya. Membangun tim inti bersama orang-orang ini terasa begitu sangat menjanjikan. Asalkan ia bisa mengasah potensi Kong Yuhan. Mengagumkan. Semua orang menuruti komando Ro Yuhan dengan sempurna. Mereka bahkan berpeluang memecahkan rekor penyelesaian tercepat. Namun, rintangan ujian fase pertama ini masih belum usai. Terlalu dini bagi mereka untuk santai bernapas lega.
Menahan ganasnya gelombang monster buah secara normal jelas membutuhkan perpaduan serangan kelompok. Bagaimanapun juga, lautan monster ini terlalu masif untuk dibendung oleh kekuatan magis satu kelompok kecil saja. Tiba-tiba, sesosok monster buas merobek belenggu angin si gadis kucing, lalu melesat beringas mengincar Kong Yuhan di garis belakang. Kong Yuhan sigap mengangkat senjata dan melepas tembakan. Nahas, pelurunya terpelanting mentah-mentah saat menghantam keras inti kristal monster itu. Jantungnya berdesir, menyadari energi mananya telah terkuras habis. Gurat kepanikan seketika melukis jelas wajah Ro Yuhan. Sang monster buas tak lagi bisa dicegah. Tanpa ragu, Ro Yuhan di sisinya langsung pasang badan, melompat maju untuk melindunginya sekuat tenaga, sambil memaksakan sisa mananya merajut perisai pelindung. Sayangnya, akibat penggunaan keahlian peningkat daya hancur sebelumnya, sisa energinya tak akan sanggup bertahan lebih lama. Sementara Ura juga tengah terperangkap kepungan monster. Tepat saat perisai itu retak dan hampir hancur, sebuah siluet berbalut energi mana pekat melesat secepat kilat, lalu membelah monster itu hanya dengan satu tebasan pedang mematikan. Itu adalah Pak Seiwu yang tiba tepat pada waktunya. Bersamaan hancurnya monster menjadi serpian cahaya, notifikasi sistem tiba-tiba berdering begitu nyaring. Fase kedua, labirin kota tingkat rendah aktif. Ro Yuhan menghembuskan napas panjangan melegakan. Sesuai dugaan untuk sang pemeran utama, kecepatan refleksnya sungguh di luar nalar. Ura bergegas menghampiri sang adik dan merangkulnya berdiri dengan raut wajah penuh kekhawatiran. Fase kedua resmi dimulai. Mengesampingkan Kong Yuhan yang kehabisan tenaga, mereka lekas bertransisi membentuk formasi penyerang 3 orang. Pak Seiwu memimpin garis depan guna memancing kemarahan musuh, sementara Chi Suyong dan Ura memberi dukungan dari belakang. Seluruh pasukan mengambil posisi masing-masing. Babak kedua akan segera dimulai. Namun, dada Kong Yuhan terasa sesak. Sulit menerima kenyataan sesaat ini. Ro Yuhan, aku masih bisa bertarung. Energi manamu sudah mengering tak tersisa. Kau tak berguna sekarang, lebih baik istirahatlah. Saat menyusun taktik, Ro Yuhan yang rasional luput menyadari gejolak aneh dalam diri Kong Yuhan. Walau menyimpan ramuan mana, sungguh terasa boros jika menyia-nyiakannya demi sesi latihan semata. Begitu pikirannya berbisik demikian, badai pertempuran fase kedua tiba-tiba meledak buas tanpa memberikan satupun peringatan. Ro Yuhan kembali mengambil kendali komando. Ura, kekang seluruh laju monster penyerang depan. Seiwu, sapu bersih kerumunan kroco itu dalam satu tebasan mematikan. Dan waspadai gelombang monster yang berkerumun di sebelah kiri. Namun, mereka tetap terjerumus dalam pertarungan yang teramat sengit. Tanpa dukungan sihir Kong Yuhan, area penjagaan Chi Suyong menjadi titik pertama yang mulai memunculkan pertanda keruntuhan fatal. Sekalipun menolak, hasil mutlak ini tak terelakkan. Mereka kembali menelan pahitnya kekalahan. Sungguh amat disayangkan. Andai kita mampu menahan gempuran sedikit lebih lama, kita pasti berhasil menaklukkan fase kedua ini. Ura memekik penuh frustrasi. Semua ini gara-gara kebodohanmu. Begitu pertahanan jebol, sistem mutlak memvonis Kong Yuhan gugur. Ro Yuhan menyela tenang. Aku juga mati, paham? Mata gadis lucu itu seketika memerah menahan tangis. Maafkan aku, ini murni kesalahanku. Nona muda itu langsung disergap kepanikan. Bukan begitu, bagaimana mungkin kau bisa melemparkan salah pada Ro Yuhan? Justru sebaliknya, berkat dirimulah kita sukses bertahan nyawa sedemikian lama. Sepanjang waktu, hanya Ro Yuhan yang anteng diam membisu. Gadis kucing itu merendahkan suaranya. Bocah lugu itu luput menyadari anugerah sangat mengerikan yang terlelap di dalam dirinya. Benar bukan? Seseorang selugu dirinya sungguh bidak rapuh, yang teramat mudah untuk dikendalikan sesuka hati. Bukankah begitu? Ro Yuhan mengulas senyum simpul. Tatapan lembutnya membelai hangat sosok Kong Yuhan dari kejauhan. Lantas berbisik teramat lirih.
Entahlah. Namun di dasar jiwanya, sebuah niat saklek telah terukir sempurna. Sudah pasti ia akan mengeksploitasi potensi tersebut. Menurut teori, dengan status kekuatannya saat ini, energi sihirnya pasti sudah melepuh, mengering di paruh awal pada fase pertama. Keahlian 100 tembakan 100 akurat miliknya murni merupakan sebuah keterampilan pasif, pendongkrak daya bidik tiada tara. Sekalipun pasif, bakat tersebut konsisten memangsa energi setara lonjakan koreksi bidikannya. Belum lagi, ia juga konstan memuntahkan peluru mantra sihir yang rakus menguras tenaga. Merujuk nalar paling rasional, mustahil gadis sekecil itu sanggup memuntahkan rentetan tembakan sedahsyat barusan. Ajaibnya, ia sanggup mendobrak kemustahilan itu. Tontonannya sangat memukau hingga murni menghipnotis Ro Yuhan melupakan kalkulasi energi magisnya. Fakta mutlak ini mengungkap bahwa pondasi akurasi bawaan Kong Yuhan telah melampaui kewarasan akal sehat. Sukses membuat keahlian pasif mematikan itu nyaris tidak menelan tumbal energinya. Pesonanya murni bak anugerah Dewa Agung. Mengapa eksistensi sebrilian dirinya terhapus dalam naskah utama? Jantungnya berdebar kencang. Tak menyangka bisa menemukan permata suci tanpa noda. Takdir malam ini dijamin akan terukir menjadi sebuah asmara mendebarkan. Senior Ro Yuhan mendadak mengubah intonasi suaranya menyapa gadis kucing. Izinkan aku bertanya. Bersediakah hatimu menyelami pengalaman mendebarkan pada portal sesungguhnya? Sementara benaknya tengah terhanyut memuja Kong Yuhan, sang gadis diam-diam juga terus mencuri tatapan rindu kepadanya. Sepertinya malam ini pria itu sungguh ingin menyeret si gadis kucing ke dalam portal. Tapi kalau dipikir-pikir, ada yang aneh dengan status kemampuanku sendiri. Ternyata seburuk ini, tanpa aliran mana, peluruku bahkan tidak mampu